Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar wujud benda dan sifat benda. Sub tema 2, pembelajaran yang ketiga. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat kembali berkumpul untuk belajar bersama. Dampingilah kami agar kami dapat belajar dengan penuh semangat. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembelajaran 3, anak-anak, kita akan belajar bahasa Indonesia, sifat benda padat, kemudian matematika, memecahkan soal yang terkait dengan jarak, SPDB tentang tarik kuat dan tarik lemah. Apa saja benda di sekitarmu yang termasuk benda padat? Inilah contoh-contoh benda padat yang ada di sekitar kita. Kamu bisa menyebutkan benda-benda yang ada pada layar kamu. Ada baju, ada alat tulis, ada ember, ada kamera, bola, dan lain sebagainya. Itulah contoh benda padat yang ada di sekitar kita. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Kita akan melakukan pengamatan sebagai berikut. Amati benda-benda padat di sekitarmu. Tuliskan sifat benda padat berdasarkan pengamatanmu. Kamu akan melakukan percobaan mengetahui sifat benda padat. Maka kamu membutuhkan alat dan bahan, ember, gelas, dan kantong plastik. Langkah-langkah percobaan adalah: pertama, masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Jadi dimasukkan 3 tempat ya anak-anak. Yang pertama ke ember, yang kedua ke gelas, dan yang ketiga ke kantong plastik. Kemudian catatlah hasil percobaanmu ke dalam tabel di bawah ini. Masukkan di sini dalam bentuk tabel nama benda, bentuk berubah sesuai tempatnya, atau bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah, dapat digenggam, tidak dapat digenggam. Ya, kamu cari benda-benda yang ada di sekitarmu. Nah, sekarang kamu telah melakukan percobaan dan kamu juga sudah memperoleh hasil percobaan. Maka tuliskan hasil kesimpulan sifat benda padat. Apakah hasil pengamatanmu sama dengan hasil percobaanmu? Anak-anak, inilah sifat benda padat. 1. Bentuk dan ukurannya selalu tetap, tidak dipengaruhi wadahnya. 2. Dapat digenggam. Berapakah jarak yang ditempuh dari rumahmu ke sekolah? Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu. Sebutkan benda yang digunakan untuk mengukur jarak dari rumahmu ke sekolah. Ayo sekarang berlatih. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari sekolah ke pasar? Maka kamu bisa lihat. Jarak 6 meter, kemudian 7 km. Jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar berarti 6 km dan 7 km. Berapa ini?
Kamu perhatikan ya. Rumah Dayu 6 km ke sekolah, kemudian 7 km ke pasar. Sehingga 6 km ditambah 7 km sama dengan 13. Nah, selesaikan soal di bawah ini. Ada 3 soal. Kamu tulis soalnya terlebih dahulu, baru kamu kerjakan di bawahnya. Oh, ada 5, anak-anak. Soalnya, Bu Anas lupa. Nah, sekarang ayo bernyanyi. Apakah suara musik juga termasuk benda? Beberapa hari pembelajaran yang lalu kita sudah belajar mengenai benda dan bukan benda, bahwa suara bukan termasuk benda karena suara musik itu tidak mempunyai massa ataupun menempati ruang. Bagaimana perasaanmu saat mengikuti kegiatan belajar hari ini? Apakah kamu sudah merawat benda-benda yang kamu miliki dengan baik? Sebagai aksinya, mari anak-anak kita merawat benda-benda yang kita miliki dengan baik. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama kami belajar hari ini. Semoga setiap hal baik yang kami terima hari ini dapat berguna bagi masa depan kami. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak atas kebersamaan hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Tuhan memberkati.